Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Hajarwati, guru kelas 6 SD Setia Mekar 06 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bu Guru doain semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi seperti ini. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami materi pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Materi pelajaran hari ini, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Dan hari ini kita belajar pembelajaran 5 dan 6. Untuk fokus pembelajaran hari ini yaitu pelajaran IPS, pelajaran SDDB, pelajaran Bahasa Indonesia, dan pelajaran PKN. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi, politik, dan wilayah Asia. 2. Memahami patung dan membuat patung. 3. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Penduduk Malaysia, mata pencahariannya bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura merupakan negara yang berpenghasilan paling tinggi di Asia Tenggara. Kegiatan ekonominya mengekspor minyak, alat transportasi, dan alat elektronik, barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Penduduk Thailand, mata pencahariannya pertanian, kehutanan, dan pertambangan, juga industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Thailand dijuluki negara gajah putih, negara 1000 pagoda, atau lumbung padi ASEAN. Penduduk Filipina bermata pencaharian pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Kegiatan ekonomi negara anggota ASEAN lainnya yaitu penduduk Vietnam, mata pencahariannya pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, timah, gamping, fosfor, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Penduduk Kamboja di sektor pertanian juga. Kemudian penduduk Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan untuk negara Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, padi, dan berbagai barang kerajinan lainnya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN.
Sekarang kita mulai berkreasi dengan kemampuan kita. Buatlah gambar ilustrasi bebas di buku gambarmu. Gunakan pensil warna untuk membuat gambarmu lebih menarik. Lakukan kreasimu sampai selesai ya. Anak-anak, tahukah kamu kelelawar? Ayo, siapa yang tahu? Ya, hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik dari indera manusia. Berikut fakta tentang kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya, kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Kelelawar hidup 20 sampai 30 tahun umurnya. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Biasanya kelelawar disebut dengan hewan nokturnal. Anak-anak, mari kita menulis. Perhatikan teks di bawah ini ya. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate aja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Dari teks di atas tadi, coba kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa pendapatmu tentang Benny? Yang kedua, apa pendapatmu tentang Siti? Dan yang ketiga, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Coba dikerjakan di buku tema ya. Anak-anak, kita harus bisa bersikap sesuai dengan sila Pancasila. Sudah hafal belum sila Pancasila? Alhamdulillah, sudah hafal semua. Sekarang, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila diantaranya 1, harus bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak hidup boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sudahkah anak-anak menerapkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila? Baik anak-anak, materi hari ini sudah cukup. Kita ulas kembali, tadi kita belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, kita menggambar ilustrasi.
Yang ketiga, membuat laporan pengamatan tentang kelelawar. Dan yang keempat, menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin, waktu belajar sudah selesai. Jangan lupa, tugas yang Ibu berikan tolong dikerjakan di buku tema ya. Anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa sesudah belajar sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua kesehatan dan kemudahan dalam berpikir untuk menerima ilmu pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bu Guru ucapkan terima kasih. Kamu semua sudah mengikuti materi pelajaran dari awal sampai akhir. Kita ketemu besok di materi yang berbeda. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.